kepada seluruh ibu bapak dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh para mahasiswa Universitas Kristen Indonesia. Selamat Advent. Mari sebelum kita menerima dan mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami, ya Allah. Kami mengucap syukur ketika Engkau berkenan melayakkan kami menerima sabda-Mu yang menjadi roti kehidupan bagi kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mempercayainya dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman hari ini terambil dari Wahyu 22 ayat 12 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Amin. Sekali lagi selamat Advent buat kita semuanya. Di sini sudah terpasang lilin, satu lilin yang mengingatkan kita memasuki Advent yang pertama. Dan tema Advent yang pertama itu adalah harapan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lilin ini mengingatkan kita bahwa kita sedang dalam penantian. Menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Saya mulai dengan sebuah cerita. Dalam satu kebun jagung, seekor laba-laba besar tinggal di sebuah ladang jagung. Dia membangun dan merenda jaring yang besar dan indah pada tangkai jagung. Ia menjadi gemuk karena dia memangsa serangga-serangga yang melintas terperangkap pada jaringnya itu. Pada satu hari, seekor serangga melintas dan dia menangkap serangga tersebut. Serangga itu berkata, "Kalau engkau mengizinkan aku untuk pergi, maka aku akan menyampaikan berita penting untukmu yang menyangkut kehidupanmu." Sang laba-laba terdiam dan dia mendengar apa yang dikatakan oleh serangga itu. "Lebih baik kamu segera berangkat dari ladang ini, karena musim panen sudah akan tiba." Kemudian sambil tersenyum, laba-laba ini mengejek, "Musim panen tidak akan tiba. Lihatlah, aku sudah lama di sini. Tidak ada seorang pun yang akan datang." Serangga mengatakan, "Lihatlah, jagung itu ditanam dengan teratur. Itu berarti ada seseorang yang telah menanam dan mengurusnya. Dan sebentar lagi adalah musim panen, dia akan datang memanen jagung itu." Tetapi kemudian sambil tertawa, laba-laba itu mengejek, "Ladang jagung ini sudah ada dengan sendirinya. Jagung-jagung ini tumbuh dengan sendirinya. Oh tidak, saya tidak mempercayai apa yang kamu sampaikan." Kemudian laba-laba itu melahap rakus serangga kecil itu. Sang laba-laba tertawa keesok harinya ketika dia mengingat apa yang dikatakan oleh serangga kecil kepada dirinya. Musim panen, sungguh ide yang sangat bodoh. Saya telah tinggal di sini begitulah. Tidak ada yang datang dan tidak ada yang mengganggu hidup saya. Hidup di sini sungguh indah. Keesok harinya, sang laba-laba baru saja hendak beristirahat ketika tiba-tiba dia mendengar suara mesin yang sangat keras. Mesin yang memanen jagung, yang merebahkan batang-batang jagung, dan akhirnya laba-laba itu mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang menertawakan dan menganggap berita kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali adalah sebuah kebohongan dan omong kosong. Tetapi
bagi kita orang yang percaya, berita itu adalah berita yang sangat penting yang menyangkut keselamatan jiwa kita. Bagi mereka yang menganggap itu sebagai berita kosong, mereka akan terlena dengan indahnya dunia ini. Mereka akan hanyut dengan seluruh kehidupan dunia ini. Dan mereka akan menolak untuk setia, percaya dan taat kepada Tuhan dan firman Tuhan. Minggu Advent yang kita masuki ini mengingatkan kita kembali untuk mempersiapkan diri kita untuk merenung dan berefleksi, mengingat bagaimana Yesus Kristus Sang Juru Selamat merendahkan dirinya, datang ke dalam sejarah manusia di sebuah kandang domba di Bethlehem pada hari Natal. Dilahirkan sebagai seorang bayi dan hidup di dunia di antara manusia yang Ia selamatkan. Kita juga mengingat kehidupan sempurna, penuh pengorbanan yang dijalani oleh Yesus, Tuhan kita, dalam ketaatan yang mutlak kepada kehendak Bapanya. Kematian dan pengorbanannya di kayu salib. Dia bangkit dari antara orang mati dan membayar lunas semua hutang dosa kita. Harapan inilah yang menjadi tema utama, bahwa Dia akan datang kembali. Itulah pengharapan ketika kita menghadapi kehidupan di dunia yang penuh dengan kegelapan dan penderitaan ini. Elie Wiesel, seorang survivor yang mengalami kamp konsentrasi, Auschwitz dan Holocaust, menyebut kegelapan itu sebagai malam. Penderitaan, kesusahan, pergumulan adalah litani kehidupan yang kita alami dalam hidup ini, walaupun kita memiliki pengharapan. Teolog Jurgen Moltmann mengatakan bahwa pengharapan kita itu berakar pada kebangkitan Kristus yang mengalahkan kematian, yang menjadi buah dan induk dari dosa. Pengharapan adalah kekuatan untuk melawan keputusasaan. Pengharapan terpancar dari kedalaman jiwa. Advent pertama, sumber pengharapan kita adalah ketika kita mengingat dan mengimani janji Yesus bahwa Dia akan datang kembali. Janji inilah yang membuat kita menemukan makna dalam penderitaan, membuat kita berpengharapan melebihi dari frustrasi yang kita sedang alami pada saat ini. Di dalam semuanya itu, biarlah kita bersama-sama mempercayai bahwa pengharapan akan janji Kristus yang datang, itulah yang menjadi kekuatan untuk kita. Karena itu, marilah kita mengatakan, datanglah Tuhan Yesus, Sang Immanuel. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, ketika janji-Mu yang sedang kami nantikan akan kedatangan-Mu kembali kepada kami. Biarlah itu meneguhkan iman kami, menyalakan pengharapan kami untuk terus melangkah setia mengikut Engkau, menjadi pelaku firman-Mu, dan menjadikan hidup kami dalam beradvent ini hidup yang memuliakan dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam Kristus kami